umat dan bangsa. Intinya. Maka dari itu pernyataan dalam lagu, ikrar dalam lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, pasti kebanyakannya kalau 17 Agustus di mana saja diiringi pengibaran sangsaka merah putih. Apakah kita hormat kepada sangsaka merah putih itu kultus ataupun mitos? Bukan itu. Ketika kita tarik bendera itu ke atas, ada kaitannya pernyataan dengan apa yang dikibarkan. Tidak lagu sendiri, merah putih sendiri, tidak. Karena bendera ini lambang selamanya. Selagi ada Indonesia, tidak bisa merah putih diganti dengan apapun. Karena dalam mempertahankan merah putih, nyawa taruhannya. Maka di dalam merah putih itu ada 3 hal. Yang pertama, kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Nah, kita hormat kepada sangsaka merah putih, gerak. Kita menghormati kehormatan bangsa, harga diri bangsa, karena itu milik kita semuanya. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai dan menghormati, lalu siapa? Saya mau tanya. Apa menunggu orang lain biar menghormati? Mustahil. Disinilah baru kita akan menguak nanti sejarah yang sangat luar biasa. Bagaimana bangsa ini di samping satu sisi dakwatul Islam yang luar biasa, dari mulai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat 4. Setelah sahabat 4 muncul Bani Umayyah, muncul Bani Abbas, ulamanya cukup Bani Abbas maupun Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah sampai ke Spanyol. Kekuasaan Bani Abbas sampai ke Mongol. Luar biasa. Tapi mengapa gagal? Apa sebab gagal? Padahal kalau kita pikir ulama pada waktu itu kurang apa? Baghdad hancur, Spanyol hancur, padahal umat Islam di sana 350 tahun. Itulah sehingga kandas. Maka dari itu satu pelajaran yang sangat luar biasa, ulama-ulama kita pada waktu itu, dari mulai putra Syed Muhammad Syahid Marbat yang bernama Syed Alwi Amal Faqih, dan beberapa putra-putra saudara Imam Alwi Amal Faqih, Al-Imam Abdullah bin Muhammad Syahid Marbat. Beliau pertama kali masuk ke Indonesia, itu bukan yang pertama kali masuk ke Indonesia, karena sudah ada makam yang tertua di Bahros, cucu
sahabat Abdurrahman meninggal pada tahun 68 Hijriah, dimakamkan di Barus atau Baros, Medan, daerah Barus Tapanuli. Sampai sekarang alhamdulillah masih terpelihara. Belum Aceh, makam-makam pendahulu, termasuk yang kita kholi hari ini, Syekh Muhibbat, itu sudah 600 tahun yang lalu, bukan baru. Karena pimpinan beliau dipimpin oleh pembesarnya, maka disebut Maulana Akbar, karena pimpinan para wali yang masuk ke Kuningan 40 aulia di zaman itu, termasuk beliau Syekh Muhibbat radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau kita melihat umur Syekh Muhibbat 600 tahun ke sini, berarti Kuningan itu tua. Tidak heran kalau hari jadinya oke, monggo. Tapi kalau melihat dari sosok Syekh Muhibbat Maulana Akbar dan lainnya, Kuningan cukup berumur tua dan sudah 600 tahun yang lalu. Kita bisa lihat di dalam kitab Jamul Lataif oleh Al-Imam Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang pertama kali masuk dua kapal yang dipimpin oleh Ibrahim Asmarokondi, ayah dari Sunan Ampel, dan Malik Ibrahim. Seterusnya masuk Maulana Maghribi, jumlahnya lebih daripada 500 orang. Maka jangan heran kalau ada makam-makam Maulana Maghribi banyak sekali. Para beliau masuk ke Indonesia bukan membawa pedang, bukan itu yang dibawa, karena beliau meniru bagaimana peristiwa hijrah yang diberi contoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Mengapa hijrah ke Madinah? Tidak hijrah ke semenanjung Arabia yang konon kulturnya atau culture-nya sudah lebih maju. Tapi mengapa ke Madinah? Oh, hijrah Nabi itu kan karena tekanan dan lain sebagainya. Hijrah Nabi bukan karena takut, tuntutan perut, tidak, tapi wahyu. Jadi jangan menafsirkan hijrahnya Nabi karena tertekan dan lain sebagainya. Tidak, tapi karena mentaati wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan pemberani, orang tidak ada duanya seorang yang satria melebihi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal Rasulullah kenal takut tidak ada. Kalau bertempur itu selalu kudanya di depan. Tidak bisa dikejar oleh sahabatnya, itu yang kebontal-bontal dia mengejar kudanya Rasulullah, selalu di depan sendiri. Tapi tidak pernah pedangnya Rasulullah untuk membunuh, menangkis, hingga kewalahan mereka dengan pedangnya Rasulullah. Nah, kita teruskan hijrah. Ada apa sebenarnya kau hijrah? Karena Mekah pada waktu itu hasil secara ekonomi hanya tahunan, sanawiyan, dari jamaah haji zaman kaum Hanif, haji zaman jahiliyah. Maka dipindahkan Rasulullah ke Madinah. Ternyata Yathrib sebelum Madinah namanya itu sudah ada hubungan
dunia perdagangan ekonomi yang disebut Jalan Sutra dari Yathrib ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka ketika Rasulullah hijrah, bukan pedangnya yang diangkat, tapi intelektual yang diangkat. Pedangnya Rasulullah diganti pedang intelektual, membangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan, membangun sarana dunia ekonomi, sarana dunia pertanian, mempersatukan pada waktu itu sampai ada perjanjian Madinah, dikumpulkan orang Yahudi, dikumpulkan orang-orang Nasara sesuai pembagiannya dan keadilannya yang luar biasa. Sebelum kita menjadi pemersatu, Rasulullah sudah memberikan contoh pemersatu dunia. Tapi kemana sejarah ini? Jadi bukan Allahu Akbar, tidak. Apalagi suaranya sampai berhenti. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bangun supermarket. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun pasaran yang luar biasa. Allahu Akbar, bangun kearifan kota, kearifan desa. Allahu Akbar, bangun teknologi dan lain sebagainya. Hidup di situ. Itu luar biasa. Rasulullah memberikan satu bekal untuk umat. Itu hebatnya. Maka dirintis oleh baginda Nabi ekonomi yang luar biasa, hubungan Yathrib sampai timur jauh, luar biasa, makmur pada waktu itu. Dibangkitkan kembali fanatisme kedaerahan, kembali kepada ayat sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan, ialah Nabi Allah Adam, Siti Hawa, yang melahirkan suku bangsa atau su'uban wa qabail lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, kita sudah mengenal sejauh mana? Mengenal dalam di sini yang dimaksud bukan lita'arafu, mungkin hari Habib Lutfi teh hidupna mancung cenah, meureun wae turunan Arab cenah, turunan India kenging-kenging bae. Bisa. Oh, si eta mantana teh sikit panona beureun turunan Cina. Bukan itu lita'arafu. Untuk saling mengenal, setiap suku bangsa diciptakan oleh Allah, diberi tanah sebidang tanah menjadi tanah airnya masing-masing. Saling mengenal, bisa tidak kita saling melindungi dan saling mengisi hak-hak yang ada di negeri, di dunia ini. Kita menghargai itu haknya orang India, itu Cina, itu Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan lain sebagainya. Kita menghargai hak-haknya mereka. Kalau kita mengenal lita'arafu, bisa mengamalkan, saya yakin dunia ini tidak ada intervensi, isinya aman dan damai. Tidak bakal turun penyakit corona dan lain sebagainya. Corona itu corona. Balap lagi apa tah nanti, ya Allah ya Rabb, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita karena sering pecah belah nanti rahmatnya dijabut sama Allah, balap yang akan turun kepada kita. Jangan sampai. Nah, dari kita mengenali ta'arafu, akhirnya yang muncul apa? Dibekali inna akramakum indallahi atqakum.
Kalau orang takwa benar-benar, isinya apa? Takut kepada Allah, kasih sayang sesama kita, saling melindungi, saling menghargai, saling mengayomi, dan lain sebagainya. Buah daripada takwa itu sendiri bisa membuat lem, perekat, penyejuk, dan lain sebagainya. Bukan pengompor, bukan hoax. Senang kalau melihat bangsa ini pecah belah. Senang. Itulah. Coba, ayo kita bareng-bareng mengenal lita'arofu. Itu baru tingkat internasionalnya. Nah, kalau tingkat nasionalnya, kalau kita bisa luar biasa, itu akan mengangkat kearifan lokal, ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Coba. Kita mengenal untuk Indonesia bukan sekadar, oh ini Sunda, oh ini Jawa, oh ini Madura, ini Sumatera, ini Kalimantan, Papua. Kita mengenal itu. Tidak memandang suku, ras, kulit, tidak. Kalau kita sudah menyatakan Indonesia tanah airku kafah sempurna, tidak mau tahu itu kulit hitam, kulit kuning, kulit langsat, dan lain sebagainya. Yang kita tahu Papua adalah saudara kami Indonesia, Kalimantan saudara kami Indonesia, Sumatera saudara kami Indonesia, lain pulau-pulau yang ada penduduknya saudara kami Indonesia. Kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Betul? Dilakoni ulang tal betul. Betul. Buktikan kalau betul. Itu ngomong betul paling gampang. Ya kan? Ya, itulah. Masyarul muslimin rahimahullah. Maka dari itu tingkatkan ta'arufu kita, bikin perekat. Orang itu kalau ambil air wudhu, tangannya jarinya 10. Maaf, bisa enggak Pak ingin ambil air kalau tangannya begini? Nggak bisa. Coba kalau tangan ngambil air bisa, karena rukun dan kompak. Makanya jari ini jangan dibelah dua, Cek, nantinya kesempatan corona masuk, bahaya. Ini bahayanya di situ. Masyarul muslimin rahimahullah. Ini pentingnya. Nah, sejauh mana kita menghargai apa yang ada di bumi pertiwi ini? Kalau sudah kita kompak rukun, apa tanaman-tanaman yang ada? Saya punya sedikit filosofi, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, nyawa taruhannya, kehormatan taruhannya. Artinya sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Itu harus dipegang. Nanti kita bisa menghargai. Kalau kita sudah bisa menghargai, bukan sekadar untuk manusianya saja, apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Kalau ekonomi supaya ingin maju, ayo kita pindah. Mau? Bapak-bapak pindah mau dah? Bukan pindah dari tempat, bukan. Ganti namanya. Hidup di Indonesia, makan di Indonesia, ayam Bangkok. Ganti ayam Indo. Harusnya itu. Jambu.
jambu bangkok, lele melarat berarti kan. Mau dikatakan melarat? Indonesia subur, Indonesia potensi luar biasa, kok mau dikatakan melarat? Kita rubah, kita ganti. Jambu mana kearifan lokal kita angkat. Jambu yang besar ini kayak jambu bangkok. Wah, ini jambu mana? Jambu Citamtu. Boleh-boleh saja. Wah, ini model mana kue cang ini? Winu Haji kue cang ini. Nah, lepat Winu Haji. Kita angkat. Nah, emping katanya Pak Bupati Karangtawan luar biasa. Kita angkat itu. Jangan emping bangkok, lama-lama takut saya kalau diemping bangkok nanti. Nah, kalau kita bisa mengangkat nama daerah masing-masing, bisa dilihat Indonesia kaya, memang benar-benar kaya, macam-macam aneka ragam yang luar biasa. Itu hebatnya. Tapi kalau kita sudah lita'arofunya untuk saling mengenalnya melentur, ojo takut, jangan tanya telah. Inilah perjuangan wali-wali dahulu masuk ke Indonesia. Bagaimana para beliau mempertahankan menghadapi jajahan Portugis pada waktu perang di Aceh. Tidak cukup hanya dengan ilmunya saja, taruhan nyawanya sampai jatuhnya Malaka di tangan Portugis tahun 1511. Mengapa jatuh di tangan Portugis? Dibikin hoax dari dalam supaya tidak percaya dengan sultannya, sudah tidak percaya dengan pemimpinnya, dijebanturkan tidak percaya dengan laskarnya yang ada pada waktu itu di Sultan Mahmud Shah Malaka. Begitu sudah saling tidak percaya, baru mudah dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, apakah rela kalau negeri Indonesia dipecah belah? Ini tantangan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama, para aulia dahulu sudah memberikan contoh ketauladanan kepada kita semuanya yang dilakukan. Terus disambung generasi kedua yang masuk ke Indonesia. Jangan dikira para wali itu hanya masuk ke desa, isinya ceritanya lain, adu kesaktian tidak ada lagi. Wah, ini keramatnya, wah ini kesaktiannya. Yang satu keluar kerisnya, yang sana balas lagi. Lu apa itu? Kita terkena bubuk dengan begitu. Padahal wali 9 masuk ke Indonesia ekonom, orang-orang yang ahli ekonomi, yang ahli obat-obatan, satu sisi ahli pertanian, ahli tentang air dan lain sebagainya. Beliau masuk yang di Majapahit, yang di Pejajaran, yang di Mataram kuno, bagaimana merejokan, memakmurkan daerah yang dia masuki sehingga bisa membuat satu income untuk kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Mengetahuilah raja-raja dahulu, loh ternyata ulama-ulama yang dari jauh ini membawa income yang luar biasa, imbal balik. Makanya di Indonesia Islam berkembang dengan mudah, bukan masuk ke Pejajaran Allahu Akbar, tidak, ke Siliwangi Allahu Akbar, tidak. Akhlakul karimah luar biasa. Mungkin kalau yang masuk Habib Lutfi zaman dulu belum Islam di Indonesia. Coba, itulah satu contoh. Sampai sekarang pun para beliau-beliau masih menjadi berkat umat, berkat bangsa.
Habib Lutfi itu tidak cerita, itu sudah banyak mubalik tuh Habib yang menceritakan soal larangan molimo, minuman keras, dan sudah ada dakwah. Tapi Habib Lutfi bagiannya apa? Karena melihat sekarang melenturnya kecintaan kepada tanah air. Ini yang saya khawatir, mulai melentur. Mahabbah kepada Nabi, mahabbah kepada para ulama, mahabbah kepada ahli bait Nabi melentur. Sekarang ini sudah muncul apa? Habib sama Habib dibenturkan, Ustadz sama Ustadz dibenturkan. Kalau sudah begitu mau ngomong apa? Belum yang lainnya. Tahu cekurang sudah mahmerin hati paur bisa dari ninggalan keayaan zaman. Inilah kenapa semuanya itu melenturnya mahabbah bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kedua melenturnya kecintaannya kepada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melenturnya mahabbah kepada para ulama, para aulia. Melenturnya kepada bangsa dan tanah airnya. Ini sengaja mungkin sudah mulai melentur. Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa membuat lem perekat untuk umat dan bangsa ini? Kalau tidak kita ini kompak duduk seperti sekarang ini. Ada Pak Bupati, ada Umaro, ada TNI, ada Polri, dan ulama, habaib kumpul menjadi satu. Ini akan menjadi kekuatan Indonesia yang luar biasa. Tapi kalau kita ini sudah berantakan, mudah dibenturkan di antara satu sama yang lain, apa yang akan terjadi? Allahumma hdina fima hadait, wa afina fima afait, wa tawallana. Inilah yang terjadi. Duduk. Minum. Nah inilah, maka dengan adanya hal ini, ayo kita meniru para beliau. Ketika ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum, katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tapi di tengahnya luar biasa. Ini ayat sudah isyarat orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang mengerti takut kepada Allah, orang yang paling mengerti mahabbah kepada Allah, Rasulullah SAW. Maka di tengah-tengah ini ayat Rasulullah diberi mandat oleh Allah Ta'ala, katakanlah kekasihku, fattabi'uni, ikutilah aku, bukan ikutilah kami. Tegas, fattabi'uni yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gerakan. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan cinta kepada Allah, dikategorikan mukmin, sejauh mana kita dikategorikan mukmin ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai utusannya. Selagi mana ya Rasulullah? Mengikuti sunnahnya dan torekotnya. Aneh, sunnah dan torekotnya malah nomor 3, nomor 4. Bukan Allah Ta'ala baru sunnah, ikuti sunnah Nabi, sunnah Rasul. Tidak, Nabinya dahulu, baru sunnahnya, baru torekotnya.
Ini kalau saya cerita, insya Allah anak muda senang. Dulu waktu saya masih anak kene, ya terus kolot dan nama. Saya dulu bagaimana menggapai lawan jenis kita biar mahabbah bersama saya. Ya, kalau sekarang sudah mending, ada trembak, ada resona, ada macam-macam. Kalau dulu kapur buat nyesek dulu supaya ketiaknya nggak bau tempel aja daun suruh pelan. Itu dulu waktu saya masih pakai minyak rambutnya. Kalau mendem itu baru tuh Pak. Lavender itu nomor 2-nya dulu. Ada lagi tanco namanya. Ya, tanco itu biru. Ya, yang paling terakhir jelantah kata Bapak Bupati. Sudah baunya bau gesek kalau tempe. Ya, itu. Sudah. Lain dari itu beli haslin kayak odol begitu supaya mukanya kinclong katanya, biar putih gitu. Ya, wah. Di zaman itu hanya ingin mendapatkan sambutan dari lawan jenisnya. Begitulah hebatnya. Dulu kita lihat dari sini sudah jam 8 malam, jangan tanya, menakutkan. Ini sekarang sudah luar biasa begini, kiri kanan kuburan. Ya Allah, kalau saya dari sana waktu saya kecil ke sini takutnya dari sana lari udah sampai ke Kiai udah aman kalau sudah di situ, padahal takutnya setengah mati. Tapi begitu dapat pacar lain bicara, lain bicara, katanya sih, Bib, udah lakukan itu katanya. Sore demi tak itu, ada demi tahun jadi berani. Takut kalau dikatakan penakut, karena cinta luar biasa. Dari cerita kalau sudah ketemu pacarnya, dari cerita film, cerita India, dari si baru Sasi Kapur, Bulan Kapur kan baru semuanya. Ya, Saru kan baru semuanya. Itu yang bintang-bintang film Lutan itu termasuk bintang film. Cerita India habis dan terasa. Padahal suka merokok, dapat tahan rokok karena pacar saya gak suka merokok. Wah hebat. Habis cerita India, cerita lain lagi. Film barat dari mulai Tony Curtis, Kirk Douglas, Charles Heston. Itu bintang film dahulu terkenal, Rock Hudson, ya, John Wayne, Jack Palance, gitu. Wah macam bintang seksinya Brigitte Bardot. Mario Baldwin itu kan sini ya. Nah itu terus satu lagi yang terkenal bintang film Italia itu juga Lovia Lawrence dan lain lagi, Rachel Weisz itu ada banyak lagi. Itu umumnya bomsek dan sebagainya. Ngetok habis cerita ketoprak, cerita layar, tidak kerasa bisa tahan dan merokok. Hebat. Pulang itu senang sekali. Padahal setelah rumah balas dendam karena dia rokoknya tadi ya 1, 5 sekaligus gitu. Kok bisa bertahan? Karena apa? Mahabbah. Karena cinta. Kalau cinta ya begitulah. Dan tidak pernah memikirkan
imbal balik hanya satu saja, saya sudah mencintai, kapan Anda mencintaiku? Dibalas cintanya cuma itu saja. Padahal suratnya Allah yang tahu, wah, sehidup semati sayangku, sedikit sayangku, buah hatiku, macam-macam. Iya. Setelah jadi pengantin, yang satu ke sana menghadap yang satu digegel kutu mila, yang hiji nomor 2 digegel nyamuk, iya dah. Mual terangan sebelah nanu digegel kutu mila, padahal janjinya sehidup semati, diranjang etos hilang. Kalau di akhirat, nah, pada surat nama kata sehidup semati. Tapi karena cinta luar biasa, dan karena cinta itu akan menutupi kekurangan-kekurangan sesama kita. Itu hebatnya. Isinya apa? Kasihan, sayang. Akan menutupi kekurangan-kekurangan karena mahabbah. Tapi kalau sudah mahabbahnya kurang, lain lagi. Dan ketika kita menjalankan tarekatnya, ini tadi mahabbah dalam menjalankan sunnah dan tarekatnya, tidak pernah memikir ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Karena apa? Mahabbah. Kita belok sekarang. Tidak tanya ini pahalanya Habib kalau baca ini gimana. Ya sudah, ini kan sholawat Nabi. Siapa orang yang tidak menghadapi syafaatnya Rasulullah? Ya benar-benar. Padahal ini khasiatnya luar biasa. Yang penting dapat syafaatnya orang yang dicintai, selesai. Itu mahabbah. Maka ketika kita melahirkan peringatan Maulidin Nabi, jauh dengan orang yang menjalankan non mahabbah, hanya selaku umat belaka dengan orang yang mencintainya. Kalau orang yang mencintainya, mengapa maulud kok berlebih-lebihan? Bukan berlebihan, malah kurang. Kalau besok maulud ini potong kambing 100, besok lagi tahunnya depan 200. Lu kok bisa begitu, Beb? Kita tahu iman Islam tanpa sebab baginda Nabi dari mana? Coba. Kita tahu Al-Quran, kita tahu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik, akhlak dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita meniru baginda Nabi SAW dari mana? Lalu jasa yang begitu hebatnya Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak mengharapkan balas budi, tapi kita selaku umat Maulud Nabi bagian syukur kami, terima kasih kami kepada baginda Nabi SAW. Tidak cukup kita mengucapkan, walaupun gunung Ciremai ini umpamanya dijadikan emas untuk membayar jasanya kan baginda Nabi, belum apa-apa. Jangankan itu, untuk membalas jasa-jasa para pahlawan yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, belum apa-apa. Coba kalau kita cinta betul, oh ini hari 17-an hampir, tiangnya gila, kita cap tahu sudah baik, benderanya walaupun bagaimana beli yang bagus, tanda terima kasih kita. Pagar-pagarnya ditata yang rapi, bagian syukur kita, terima kasih kita kepada para beliau. Itulah. Ini sudah mulai melentur. Ini yang saya khawatirkan. Hadis ini kita teruskan. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Aliasnya kalau kita lanjutkan secara tafsir, kadar bobot cinta seseorang terhadap tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan luar biasa.
Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, cinta bangsanya luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia berusaha untuk membalikkan tafsir ini. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, bagaimana caranya? Lenturkan cintanya. Bikin bagaimana Rasulullah dianggap manusia biasa, jangan berlebih-lebihan dan segala macam-macam untuk melenturkan cinta kita kepada baginda Nabi. Begitu pula cinta kita kepada para ulama, para aulia, dilenturkan. Begitu pula cinta kita pada bangsa dan tanah airnya, dicari kesalahan-kesalahannya supaya kita ini hilang kepercayaannya kepada bangsa dan negara. Cinta kita, kepercayaan kita kepada pemerintahnya dilenturkan. Kalau sudah melentur-melentur, Indonesia kayak tumpeng, tinggal dibagi berapa. Itu saja. Maka dari itu, dengan adanya hal, ayo bareng-bareng kita tingkatkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada para sahabat, kepada ahli baitin Nabi, kepada para ulama wal aulia, dan cinta kita kepada bangsa, cinta kita kepada tanah air kita. Selagi itu melekat pada diri setiap bangsa, insya Allah Indonesia akan semakin jaya, Indonesia akan semakin kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Sahibul Fadilah Al-Habib Lutfi bin Yahya yang mana telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan secercah ilmu yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga bisa kita amalkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup atau doa. Dan kami mohon kepada Al-Habib Abah Habib Lutfi bin Yahya untuk memimpin doa, dan kami sekaligus warga Kabupaten Kuningan mohon doanya dari Abah Habib. Mudah-mudahan Kabupaten Kuningan khususnya umumnya masyarakat atau negeri Indonesia diselamatkan dari virus corona. Ada selawat istimewa untuk tolak bala, tolak penyakit. Coba ditulis, itu mungkin sudah banyak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Amin. wa ala alihi bi'adadi sahbihi bi'adadi kulli da'in wa dawa. Itu dibaca setiap habis sholat mau 3 kali atau 10 kali, insya Allah kita dijauhkan dari segala wabah. Amin ya Allah. Insya Allah. Itu saja doanya untuk menjauhkan, dan doa itu tidak harus musim corona saja, diharuskan kita baca setiap hari supaya kita aman, bangsa ini aman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Salatan tunawwiru fi qulubina wa qalibana wa wujuhana binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa binuri la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunyana wa ukhrana. وبارك لنا في أمورنا في رزقنا وفي أولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم سلمنا من كل محنة والامتحان، خصوصا بلدنا إندونيسيا خاصة وبلد المسلمين عامة. سلمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami haturkan terima kasih kepada Abah Habib yang mana telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat sehingga bisa bertemu lagi di acara haul tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبب الإله